Setia jadi saksi Kristus walaupun dibuli dan ditolak. Siapa yang pernah dibuli karena iman yang diyakininya? Pernahkah ditanyakan tentang agama sendiri, tapi tidak bisa menjelaskan kepada orang lain? Saya sendiri pernah mengalaminya saat saya kelas 3 SMP, antara tahun 2003-2004. Saya dibuli berkaitan dengan iman kepercayaan saya. Saya bergaul akrab dengan teman-teman beragama lain di luar Kristen. Waktu tahun 2003 di Bekasi Utara, pergaulan saya bukan hanya teman seangkatan SMP, tapi juga kakak kelas SMA dan kuliahan. Suatu hari pada saat nongkrong malam hari, ada seorang kawan dari beragama lain yang tiba-tiba menanyakan kepada saya terkait Yesus yang disalib. Saya diam mendengarkan pertanyaan itu, sedangkan temannya saya yang lain ikut menimpali sambil bercanda dan merundung. Mereka bertanya begini, "Mel, kenapa sih Tuhan lo mati di kayu salib? Kalau salib itu dipasang di gereja, lalu pakunya copot bagaimana? Terus salibnya itu kena pastor lo yang lagi khotbah, gimana tuh?" Tanya seseorang memulai percakapan sambil tertawa. Terus ada lagi yang bertanya begini, "Batak," panggilan akrab saya waktu itu, "gue liat-liat lu kagak pernah ke gereja, kagak sembahyang mingguan kayak orang-orang Kristen lainnya. Agama lu sebenarnya apa sih, Tak?" Ada juga yang menanyakan begini, "Mel, kenapa Tuhan lu 3, bukan 1? Kenapa Tuhan lu punya ibu dan bapak?" Demikian seterusnya pertanyaan kritis mereka seraya merundung rohani saya. Kira-kira kurang lebih demikian kalimat pertanyaan itu yang saya ingat sekali. Memang cukup panas telinga saya ketika mendengarkan pertanyaan itu. Apalagi cuma saya yang Kristen saat itu. Malam itu di hadapan teman-teman saya hanya dapat senyum-senyum dan menjawab seadanya saja. Tapi di dalam hati kecil saya begitu gelisah dibuli terkait agama saya. Saya tidak menyangka berbagai lontaran pertanyaan dari mereka. Waktu itu saya katakan, saya agama Katolik dan saya percaya pada Yesus. Tuhan saya satu, Yesus. Kira-kira demikian jawaban saya seadanya. Saya akui saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan mereka, karena dari sejak SD sampai SMP, saya bersekolah di negeri. Saya juga tidak pernah ikut pembinaan iman remaja di gereja. Sekolah minggu pun saya tidak pernah lagi datangi setelah lulus SD. Singkat cerita, pada malam itu saya pulang ke rumah dengan sedih hati dan kecewa. Saya pun kemudian berdoa kepada Tuhan di dalam kamar. Saya sempat menangis, melapor semuanya pada Tuhan atas peristiwa yang terjadi malam itu. Sejak hari itu, saya menyimpan banyak kenangan, pergumulan batin dan rohani. Dalam alam bawah sadar saya selalu teringat tentang pertanyaan orang lain yang menyebut Tuhan orang Kristen kenapa ada 3, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta beberapa pertanyaan lainnya yang tidak bisa saya ceritakan dalam kesempatan ini. Aktivitas dan relasi saya dengan para teman-teman tongkrongan kembali biasa saja setelah beberapa hari. Hanya saja kalau sudah bicara terkait agama, saya beralih ke topik lainnya. Dalam perjalanan rohani saya sewaktu remaja, saya bahkan hampir murtad meninggalkan agama saya. Saya bahkan sudah mempunyai alat-alat sembahyang dari agama lain. Ceritanya agak panjang, mungkin dalam kesempatan lain saya akan membagikannya. Kisah tentang saya yang sempat galau mau pindah agama dikarenakan kurangnya pendidikan iman, dan juga karena rapuhnya kehidupan rohani saya sewaktu remaja kala itu. Singkat cerita, pada suatu hari saya pun akhirnya pindah ke kota Raha, Sulawesi Tenggara. Di sana untuk pertama kali saya mengenal muda-mudi gereja dan organisasi pelayanannya.
Banyak pengalaman rohani dan menggereja yang saya peroleh di sana. Kurang lebih 2 tahun di Kabupaten Raha, akhirnya saya kembali ke Jakarta untuk sekolah katekis. Saya bersyukur kepada Tuhan saya boleh kuliah di sebuah kampus Katolik terbaik di Jakarta Pusat pada tahun 2007. Selama studi, saya banyak belajar tentang pengetahuan dan pendidikan iman Katolik. Saya pun mendapatkan beberapa jawaban terkait pertanyaan pergumulan rohani saya selama ini. Saya bersyukur rahmat Tuhan begitu indah pada waktunya. Saya dibimbing oleh Roh kebenaran melalui peran para dosen dan rekan-rekan saya dalam studi ilmu pendidikan teologi kala itu. Pada tahun 2012, akhirnya saya lulus sebagai sarjana pendidikan agama Katolik dengan tugas akhir berkaitan dengan topik teologi Trinitas. Nah, berkaitan dengan bacaan liturgi Injil hari ini yang saya refleksikan kali ini, Yesus mengingatkan saya kembali terhadap wasiatnya dengan para muridnya. Injil kali ini meneguhkan saya untuk percaya kepada Roh Penghibur atau Roh kebenaran yang adalah Roh Kudus. Demikian kata Yesus kepada para muridnya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yohanes 15 ayat 26. Yesus mengatakan akan mengutus Roh Penghibur, yaitu Roh kebenaran yang akan bersaksi tentangnya. Yesus meminta kepada para muridnya untuk bersaksi juga tentang dirinya. Sejak 2000 tahun lalu, Yesus telah mengingatkan para murid-muridnya supaya jangan kecewa dan menolak Dia. Yesus juga mengingatkan muridnya bahwa mereka akan dikucilkan dan bahkan akan dibunuh. Menurut Yesus, mereka yang membunuh itu menyangka dirinya berbuat bakti bagi Allah, dan mereka yang berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Dia. Tuhan Yesus pun mengatakan kepada para muridnya dan juga termasuk para pengikutnya hingga detik ini, agar mengingat bahwa Ia sudah lebih dulu mengatakannya apabila datang saatnya tiba terkait penolakan dan ancaman pembunuhan itu. Dalam refleksi saya kali ini, saya diinspirasi akan beberapa hal berkaitan dengan Injil Yohanes 15 ayat 26 dan pengalaman saya saat dibuli. Pertama, saya mengimani bahwa penghibur dalam bahasa Latin Parakletus, yaitu Roh Kudus, masih tercurah hingga detik ini. Penghibur dalam istilah Yunaninya adalah Parakletos, yaitu dari kata para yang artinya dekat, dan kata kletos artinya yang diminta untuk menolong, mendampingi, membela, dan menjadi penasehat. Saya percaya Roh Kudus tercurah bagi setiap orang sejak dia dibaptis dan dikuatkan dalam pencurahan Roh Kudus melalui sakramen Krisma. Kedua, saya percaya bahwa membaca Alkitab dan sabda Yesus dalam Injil akan menumbuhkan iman dan pengetahuan rohani seseorang. Memang saya akui, ketika beberapa kali membaca sabda Tuhan, banyak tantangan dihadapi, seperti mengantuk, tidak mengerti, dan lain sebagainya. Tapi, yang saya lakukan pertama-tama adalah membaca Alkitab seperti halnya membaca buku favorit saya. Misalnya sedang membaca cerita pendek, novel, komik, dan sebagainya. Hal itu sedikit membantu saya untuk mengendapkan sabda Tuhan dalam alam bawah sadar saya. Ketiga, saya percaya bahwa meningkatkan doa secara pribadi dan terlibat dalam komunitas rohani dapat menjalin relasi pribadi dengan Tuhan dan sesama. Banyak kegiatan yang dapat diikuti, seperti kegiatan pelayanan kelompok muda-mudi gereja, mengikuti ibadah mingguan, pendalaman iman, persekutuan doa, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut membantu saya dalam membangun kerohanian pribadi secara komunio atau koinonia, yang berarti juga sebuah persekutuan jemaat. Dalam kegiatan tersebut, saya juga didorong untuk terlibat dalam kegiatan lintas iman. Nah, untuk menjadi saksi Kristus, masih banyak cara lainnya untuk menambah pengetahuan dan perkembangan rohani pribadi.
Di antaranya membaca buku-buku rohani, mendengarkan musik-musik gereja, dan terlibat dalam kegiatan pelayanan sosial lainnya. Sebagai orang muda, saya pun teringat nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Saya mengimani bahwa Yesus masih mengutus roh kebenaran hingga detik ini. Apakah saya selalu siap menjadi saksi Kristus ketika ditolak, dikucilkan, dan terancam dibunuh? Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah sumber keselamatan hidup kami. Kami bersyukur untuk rahmat karunia Roh Kudus yang tercurah bagi kami hingga detik ini. Roh penghibur dan kebenaran, bimbinglah kami menjadi saksi Kristus. Kuatkanlah kami ketika dikucilkan, ditolak, dan terancam dibunuh oleh karena iman kami. Tuhan Yesus, utuslah kami senantiasa untuk bersaksi tentang Engkau dan kerajaan Allah dalam kehidupan kami ini. Dalam kasih-Mu Yesus, kami memuji dan memuliakan Allah sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sharing refleksi pribadi saya berdasarkan kalender liturgi 18 Mei 2020, Senin Paskah ke-6, yang berkaitan dengan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Dari Harapan Jaya Bekasi Utara dan pada peringatan Martir Gereja Santo Paus Yohanes ke-1, saya mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.